Pertama, perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai sejarah dan jejak perkembangan Islam di Desa Kasimbar, Kecamatan Petung Riono, Kabupaten Pekalongan. Setiap daerah memiliki sejarah dan kisah yang berbeda, termasuk bagaimana Islam pertama kali masuk, berkembang, serta memberi pengaruh dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Namun, tidak semua generasi muda mengetahui sejarah tersebut secara mendalam. Oleh karena itu, melalui wawancara ini, kami ingin menggali informasi langsung dari narasumber yang mengetahui sejarah Desa Kasimpat, sehingga jejak perkembangan Islam yang ada dapat terus dikenang, dipelajari, dan dilestarikan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Mbak. Kami dari UIN ingin menanyai beberapa terkait Desa Kasimbar pada Bapak. Sebelum itu ingin Bapaknya boleh memperkenalkan diri. Kemudian Bapaknya di sini itu sudah berapa lama? Kemudian sama Bapaknya itu di sini itu sebagai apa? Maksudnya kayak warga biasa atau apa gitu? Ya, matur suwun. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Aminur. Saya sebenarnya bukan asli warga Desa Kasimbar karena saya masuk Petung Riono itu pada tahun sekitar 2000. Jadi sebelumnya itu saya pernah ngaji di Wonopringgo, kemudian kebetulan di Wonopringgo itu ada permintaan untuk ikut istilahnya membantu pemahaman agama di Petung Riono. Jadi izin saya melanjutkan ya Pak. Kemudian kalau boleh tahu terkait asal usul desa ini itu bagaimana Pak? Siapa dinamai Desa Kasimbar? Dulu itu namanya Desa Kasimbar itu bukan Desa Kasimbar, tapi Desa Derma. Derma. Mungkin ejaannya Derma atau Dharma nggak tahu. Cuma kalau berarti kakek seusia kakek nenek di sini itu mungkin orang Petung yang tua-tua itu nyebutnya Desa Derma bukan Desa Kasimbar. Di Derma dan Desa Derma itu saya sudah pernah melihat peta mungkin di Belanda ya. Itu memang adanya Desa Derma. Mungkin jenengan lebih tahu lah, bisa cari sumber yang valid. Itu zaman dulu sekitar tahun mungkin sebelum merdeka istilah ya, masih zaman Mbah Sadrak, mungkin 1800-an, 1800 berapa. Itu sudah ada peta dan izin. Memang desanya Derma. Konon asal usulnya itu di sini ada petilasan dari Angling Darmo, dan lokasinya itu kalau jenengan sudah mengetahui lokasi masjid Desa Al-Ikhlas ya, itu berarti sebelah sebelah baratnya masjid itu ada rumah kan. Nah itu lokasi petilasannya di situ, dan sampai sekarang itu masih ada pantangan nggak boleh nyembelih apa ya, hewan kaki empat lah. Dan saya pernah dengar kabar dari orang-orang tua di sini itu istilahnya cara khobar mutawatir gitu mas, tingkatnya kalau pernah dari mungkin perguruan tinggi Pekalongan lah dulu pernah korban di sini kerbau, tapi kan nggak percaya. Petilasan itu dinamakan kawasan pupian. Hewan kaki empat kalau disembelih di situ nanti dagingnya nggak bisa dimakan, jadi warnanya putih semua seperti gaji, putih, dagingnya nggak ada. Itu konon dipendet apa di kubur, nggak dimakan. Kalau nggak salah berapa ekor kerbau itu nggak jadi korban, akhirnya dikubur karena nggak ada dagingnya. Itu nggak tahu Allah alam gitu, tapi itu kabar mutawatir di sini seperti itu. Dan sampai sekarang itu masih ada semacam apa ya, kalau tanggal berapa itu disajeni, ya maksudnya buatan sarjeni seperti itu, tapi diselamati lah seperti itu, selamati. Kalau nggak diselamati seperti itu nanti keramik iki nganu mas, kalau kabeh karena di situ ada sumure, dan sumure itu ada, masih ada di rumah, ditutupi batu. Kalau jenengan mau dulunya sumur mata air lah, tapi jadi kayak sumur ditutup di rumah kan, keramik di atasnya. Itu kalau tanggal berapa nggak di istilah selamati itu nggak di piye lah model wong ini ya, itu nanti keramiknya ya kayak banjir lah, terus bisa ditanyakan langsung sama Saiful bednya, nanti bisa konfirmasi. Nah desa Angling Darma itu dulu termasuk desa kuno, Desa Derma itu
Dan kalau istilah keyakinan atau agama warga desa itu di sini mungkin apa ya Pak, diarani Islam, ya Islam apa agangan atau gimana ya. Jadi waktu itu kalau jenengan tahu Mbah Sadrah, Mbah Sadrah itu dulu santri, terus kemudian kalau zaman dulu itu kan modalnya ngelbu Mas. Aku debat terus sampean seperti itu, kalau aku kalah berarti aku disebut sampean, kalau jenengan kalah ya sampean disebut ya. Kebetulan itu saya dengar cerita dari kakak-kakak itu pokoknya Mbah Sadrah itu kalah dulu santri, sudah punya pengikut jamaah, terus kalah debat sama Kiai Tunggul Wulung Semarang, mungkin pernah silahkan di searching sendiri. Nah akhirnya dia berguru sama Kiai Tunggul Wulung, tapi dia tidak secara langsung ngaku bahwa saya itu kan Kiai Tunggul Wulung itu Kristen Mas, termasuk apa gendeling atau apa ya, jending apa ya istilahnya. Nah, agama Protestan itu misionaris kan biasanya Katolik ya. Pokoknya itulah dari. Nah akhirnya berubah keyakinan dan otomatis pengikutnya kan juga ikut kan. Mbah Sadrah sendiri menyebutnya ini agama kerasulan, bukan agama Kristen, bukan agama Islam, tapi agama kerasulan. Karena Mbah Sadrah itu menganggap dirinya sebagai rasul dari Yesus, rasulnya Yesus di Jawa seperti itu. Nah tapi gereja ini dulu ya menyebutnya karena wong biyen nggak tahu gereja masih ikuti masjid ya. Dia masjid seperti itu karena emang masih pemahamannya masih yes abangan kabeh biarni Islam yo mungkin sholatnya seperti itu, biarni orang Kristen yo Kristen Jawa seperti itu. Beda enggak kalau bahasa Injilnya pun versi Jawa. Nah kemudian Mbah Sadrah itu sering kesini kan punya apa ya nih istilahnya akhirnya masuk agama Kristen di sini. Jadi pertama kali itu di sini Kristen dulu. Yo sebelumnya bukan ya mungkin kepercayaan Islamis pun Islam mungkin belum seperti Islamnya yang kafahnya sekarang ya. Nah, terus masuk agama Kristen dan hampir ya mungkin mayoritas di sini karena wong biyen zaman biyen sih Mas, poroh istilahnya hal-hal yang ajaib seperti itu kan akhirnya tapi Mbah Sadrah juga ditolak oleh Belanda, jadi dianggap aliran sesat. Jadi akhirnya Mbah Sadrah seperti itu. Nah jalurnya Mbah Sadrah itu dari Bogor sampai ke Purworejo ya, itu di sana. Nah, makanya di sana kan itu orang-orang sini juga sering berziarah ke sana yang non Muslim itu. Nah sekitar tahun 90-an mungkin mulai ada guru-guru SD di sini Mas. Nah itu yang mulai mengenalkan Islam, mulai dari zakat, sholat. Jadi mulai pendatang-pendatang kan ada yang ke sini, otomatis agamanya Islam kan, akhirnya keluarganya Islam. Jadi di sini itu masih banyak keluarga yang mungkin ibu bapaknya kakak neneknya Kristen, tapi anaknya cucunya sudah Islam. Yang tadinya mayoritas ya kalau dihitung per kakaknya itu sekitar ya 60-70% kan Muslim yang lebih banyak. Kemudian dari Pondok atau Vicky Wonopringgo itu istilahnya mendapat permintaan untuk Ustadz ke sini kan. Nah ketika itu ya ada jelas mungkin sedikit perbedaan pandangan dengan karena kita itu salah Mas ya. Kita itu istilah kegiatannya ya tradisional gitu lah ya. Sementara mungkin ada yang modernis ini kan Islam ya, mungkin ada sedikit perbedaan pandangan. Kemudian aliran di sini dulu kan ya memang ada sedikit diskriminasi karena SD itu kan pertama SD Kristen enggak di sini. Nah, kemudian warga-warga mungkin orang puas aku kok nang SD pelajaran agama oleh pelajaran itu seperti itu. Bahkan pernah kan dulu saya dengar itu lomba tilawah itu juara satunya SD Kristen. Itu kan sedikit maksudnya Iya. iya. Jadi karena memang muridnya itu yo Islam yo Kristen seperti itu. Nah akhirnya dari ketika puasan itu sedikit atau lah atau kencang-kencangan mungkin maya itu kemudian bisa damai ya awal-awalnya seperti itu Mas, mungkin krono sistemnya biar Mas. Akhirnya tes dibentuk konsep lah bareng-bareng toleransi dan alhamdulillah untuk desa Kasimbar ini termasuk desa apa ya percontohan toleransi. Kan sering itu dulu kalau dengan dengar kabar bom itu ya Mas, zaman tahun 2002 ke 2000 berapa itu kan
teroris gereja pun itu yang jaga ya loh, dari pihak kebagian, dari terutama dari teman-teman Banser, jaga di sini enggak ya, istilahnya di luar lah, di luar. Kemudian dari FKUB itu sering kesini, dan alhamdulillah saya juga punya link karena saya dulu di Ansor mas, di Ansor sempat jadi wakil ketua Ansor Kabupaten Pekalongan urusan Banser. Ya saya dulu sering di UIN Gus Dur waktu konferensi terakhir, waktu sini longsor, itu kan berapa hari itu ya, berapa bulan ya, saya Yang 2025 yang terakhir konferensi di sana. Nah di situ saya punya link ke PCNU kan. Nah akhirnya dari mualaf itu banyak mualaf, ada pengajian mualaf kayak tajuddin sore. Kemudian saya juga istilahnya kadang-kadang ikut ke talon juga ada gereja mas, Purbo talon, ikut ke sana, malah lebih besar dari sini. Jadi sini talon Purbo terus Kaligawe yang pokoknya Kebatan Talon Karanggadap mungkin itu ada. Kemudian Karanganyar itu satu aliran sama sini. Jadi semua yang dilewati sama Mbah Satwa itu jadi gereja Kristen Jawa. Seperti itu. Ya alhamdulillah harmonis dari teman-teman pemuda Kristiani juga. Ketika sholat Id misalnya, setelah selesai itu setiap kampung itu ikut mas, apa halal bihalal gitu ya. Ke rumah-rumah itu salaman. Iya, malah wong Islamnya dewe kadang-kadang sibuk lu mau kan ambil keluarga ngisor, malah nih full itu satu hari itu malah dari saudara-saudara yang Kristen. Halal bihalal kadang-kadang yuk anaknya halal bihalal yuk, seperti itu ya, masing-masing kan deh, bisa masing-masing. Kalau Natal juga ketua masjid ketika ramah tamahnya, tapi bukan acara ibadahnya. Jadi ketika ibadah selesai kan ramah tamah. Kalau saya kecamatan lagi, ketua masjid juga ikut diundang ke dalam gereja. Seperti itu. Dan masing-masing alhamdulillah bisa berjalan dewe-dewe lah. Dari teman-teman pemuda Kristiani itu ada sekolah minggu, kita juga ada TPG jalan. Insya Allah ya ke depannya besok-besok suara masuk enggak apa ya, mungkin itu dulu mas, ada lagi yang bisa jelas mungkin ya, bisanya seperti itu karena saya bukan orang langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi All